Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli dan Soliha kelas 2. Bertemu lagi dengan Ustadzah Ruhana. Kali ini Ustadzah ingin menjelaskan materi IT tentang menggunakan program Microsoft Paint. Apakah kalian suka menggambar? Di manakah kalian bisa menggambar? Gambar apa sajakah yang bisa kalian gambar? Nah, jika kalian memiliki perangkat komputer, maka kalian bisa menggambar dengan mudah. Salah satu program lunak dalam komputer yang bisa digunakan untuk menggambar adalah program MS Paint. Apa sih program MS Paint itu? Suatu program yang digunakan untuk mengelola gambar. Nah, di dalam program MS Paint tersebut juga banyak ikon ataupun menu-menu yang sangat mudah digunakan untuk membuat suatu gambar yang menarik. Nah, kali ini Ustadzah akan menjelaskan sedikit langkah-langkah untuk membuka program MS Paint. Berikut cara membuka program MS Paint. Ini adalah jendela awal komputer kalian. Klik Start. Kemudian klik Programs. Di situ ada banyak pilihan. Kalian klik Aksesoris. Nah, di situ muncul Microsoft Paint. Kalian klik. Ini adalah jendela dari Microsoft Paint. Kalian bisa mempraktikannya di rumah ya, bagaimana cara membuka program Microsoft Paint pada komputer atau laptop kalian. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku LKS IT kalian di halaman 14 hingga 15. Nah, pada minggu pertama, tugas IT untuk Ananda Soli dan Soliha adalah kalian menuliskan 10 ikon atau nama ikon dari program MS Paint, kemudian jelaskan fungsi dari ikon tersebut di buku tulis kalian ya. Pada pertemuan kedua, di minggu kedua ini, Ustadzah akan menyampaikan tentang fungsi dari ikon-ikon yang ada dalam MS Paint. Nah, di dalam buku LKS kalian, di halaman 17 hingga halaman 18, dijelaskan apa itu ikon dan fungsinya. Ikon adalah sebuah simbol atau gambar yang ada dalam perangkat lunak yang memiliki fungsi dan kegunaan. Nah, di dalam MS Paint sangat banyak sekali ikon-ikonnya. Tentu kalian juga harus memahami baik itu gambar atau simbolnya, kemudian fungsi dari ikon tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini ada icon line atau bisa disebut juga garis lurus yang bisa kalian gunakan untuk menggambar garis lurus. Nah, ada juga icon curve atau bisa disebut juga icon dengan garis lengkung. Kalian bisa menggunakan icon ini untuk menggambar garis lengkung. Nah, untuk selanjutnya di sini ada icon oval atau kalian bisa menyebutnya dengan icon lingkaran yang bisa kalian gunakan untuk menggambar lingkaran atau membentuk lingkaran. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada icon rectangle atau bisa disebut juga dengan icon kotak persegi panjang yang bisa kalian gunakan untuk menggambar kotak atau persegi panjang. Nah, yang disebutkan tadi adalah salah satu contoh icon yang bisa kalian gunakan untuk menggambar bentuk. Nah, di sini juga masih banyak icon-icon yang bisa kalian gunakan untuk menggambar bentuk. Mana Ananda Soli dan Soliha? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kalian bisa langsung mempraktikkannya di komputer kalian. Nah, jika kalian masih belum paham, kalian bisa membaca buku LKS kalian di halaman 17 hingga 18. Untuk latihan soalnya, di minggu kedua ini kalian mengerjakan LKS di halaman 22 hingga 24.
ABC-nya saja ya, dari nomor 1 hingga nomor 20. Nah, pada pertemuan ketiga ini atau di minggu ketiga ini, Ustazah ingin mereview kembali pembelajaran IT kita. Nah, jika di minggu pertama Ustazah sudah menjelaskan apa itu program MS Paint, dan di minggu kedua kalian juga mengenal nama-nama icon beserta fungsi dari icon tersebut. Nah, di minggu ketiga ini Ustazah mengajak kalian untuk praktek langsung pada program MS Paint. Nah, kalian pasti suka ya menggambar sebuah objek, misalkan menggambar hewan, tumbuhan, maupun buah-buahan. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di buku LKS kalian di halaman 19 hingga di halaman 21. Selanjutnya, kalian mengisi latihan soal di halaman 26 hingga halaman 29. Hanya Romawi 1 dan Romawi 2 ya. Dan di minggu keempat ini kalian akan belajar bagaimana menggunakan icon pada MS Paint untuk menggambar. Nah, di buku LKS kalian di halaman 30 hingga 33 di situ dijelaskan bagaimana langkah menyeting bidang gambar seperti ukuran kertas maupun posisi kertas, serta bagaimana menggunakan ikon seperti garis lurus, garis lengkung, maupun cara mewarnai gambar yang sudah kita buat. Dan tugas Ananda Soli dan Soliha adalah menuliskan langkah-langkah untuk menyeting bidang gambar di buku tulis kalian ya. Semoga berhasil. Dan pesan Ustazah adalah jangan lupa tetap rajin ibadah, sholatnya ditingkatkan lagi, serta giat belajar. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.